pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol atau sharing-sharing dikit nih tentang perkembangan teknologi di era transformasi digital seperti sekarang ini. Khususnya perkembangan teknologi komunikasi dan juga informasi di PT Javas Teknologi Integrator. Nah, kebetulan nih pas banget kali ini kita sudah bersama Mas Andar. Mas Andar nih dari PT Javas Teknologi Integrator. Halo Mas Andar. Halo, Mbak Oke, Evi. apa kabar nih Mas? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, mungkin Mas Andar boleh perkenalkan dirinya dulu dan posisinya sebagai apa sih di Javas? Halo semuanya, perkenalan dulu, aku Andariska dari Javas Teknologi Integrator. Eee, di sana aku sebagai co-founder, kalau secara, struktur mungkin aku lebih ke, marketing director-nya. Jadi mungkin, Javas Integrator ini mungkin sedikit cerita ya. Mungkin orang lebih familiarnya ke software house. Jadi orang-orang mungkin kalau misalnya disebut teknologi integrator mungkin bakalan bingung ya. Tapi kalau misalnya kita ngenalin diri sebagai oh kita software house, mungkin mereka akan lebih langsung cepet oh software house yang bikin website, bikin aplikasi dan sebagainya. Sebenarnya Javas ini ada di dalam satu ekosistem namanya Semesta Network. Di dalamnya ada beberapa entitas ya. Salah satunya Javas. Kami yang ngehandle tentang semua kebutuhan teknologi yang ada di ekosistem kami awalnya. Kemudian itu kita develop jadi sebuah produk yang akhirnya itu bisa kita tawarkan ke klien-klien kita. Mungkin itu kalau perkenalan singkat dari aku dan juga Javasnya. Oke, mungkin tadi, si Javas ini kan nge-branding-nya sebagai teknologi integrator ya, Mas. Nah, ada perbedaan nggak sih antara teknologi integrator sama software house? Oke. Mungkin ini ya, kenapa kita lebih condong ke teknologi integrator, karena kita tuh menganggap kalau software house itu dia ngedevelop by request. Hmm. Jadi misalnya nih ada kebutuhan dari instansi untuk ngedevelop website-website gitu, itu baru baru dibuat. Nah, kita itu lebih ke ngedevelop produk sebenarnya. Jadi ada beberapa produk yang sudah memang dari awal kita set untuk develop untuk kebutuhan internal kita tadinya. Cuma itu kita bungkus, kemudian itu kita branding jadi sebuah produk, akhirnya kita bisa tawarkan gitu ke semua lini usaha sih jatuhnya, karena mulai dari urusan human, inventory dan sebagainya tuh nanti bakalan kita masuk di situ gitu. Oke, nah, tadi kan Mas Andar ada nyinggung, produknya Javas nih udah ada beberapa ya, Mas, ya. Nah, boleh nggak sih dikasih tahu nih ke kita produk Javasnya tuh apa sih yang emang dipakai di internal juga dan juga udah banyak klien-klien yang make? Oke, oke. Kalau awalnya malah beberapa produk itu latar belakang ceritanya itu malah kebutuhan internal dulu malahan. Hmm. Jadi itu memang kita develop untuk kebutuhan internal. Contohnya apa? Contohnya adalah yang pertama itu sistem hiring, untuk hiring karyawan di ekosistem kami gitu. Jadi sistem hiring itu kita develop berdasarkan riset yang kita lakukan dan sebagainya. eh itu sampai malah generate kontrak. Jadi masalah yang pengen kita selesaikan adalah dengan adanya sistem ini bisa menyelesaikan masalah administratif di internal. Hmm. Itu kata kuncinya. Jadi makanya kita ngedevelop sistem hiring itu untuk menyelesaikan masalah administrasi, kayak terutama misalnya kontrak dan sebagainya. Kontrak selesai, itu nanti bakalan masuk tuh ke training karyawan. Biasanya dia akan masuk pertama tuh nggak langsung kerja, tapi di training dulu itu. Trainingnya pun kita ngedevelop lagi, LMS namanya, Learning Management System gitu. Mungkin kalau orang-orang tahu pernah pakai itu kayak Udemy, kayak Coursera, itu kita ngedevelop juga gitu. Kalau udah masuk ke presensi dan penggajian, nah itu juga kita ngedevelop akhirnya di internal. Jadi untuk kebutuhan presensi karyawan di internal kami gitu. Masuk sampai di situ. Untuk marketing itu biasanya kita pakai
sistem untuk nge-generate quotation dan juga invoice juga itu kita ngedevelop juga, namanya Asya kalau di tempat kita. Kemudian yang terakhir, semua akan ditarik laporannya itu ke dalam satu platform namanya Finansio di tempat kita. Itu ujungnya adalah laporan keuangan. Jadi apa ya, proses digitalisasi itu malah kita mulai dari internal dulu, baru sistem-sistem yang kita buat itu kita branding jadi sebuah produk yang itu kita tawarkan ke klien Klien. gitu. Ceritanya kayak gitu. Oh, berarti produk-produk di Javas ini saling connect gitu ya antar produk. Iya, benar-benar. Jadi karena jatuhnya gini, kalau misalnya kita ngedevelop banyak sistem dan mereka tidak bisa saling komunikasi, jatuhnya nanti bakalan kerja 2 kali. Jadi misalnya, oh nanti udah hiring, tapi ternyata nanti pas masuk presensi dia harus input ulang. Nah ini kan buat karyawan agak merepotkan. Tapi kalau misalnya nih dia udah lolos di hiring, terus otomatis masuk datanya ke presensi, dia langsung bisa presensi. Nah itu kan bisa saling berkomunikasi kayak gitu. Oke, Mas. Tadi kan Mas Andar bilang apa suatu produk itu di-develop itu by internal dulu ya. Nah, kan sudah ditawarkan ke beberapa klien nih. Nah, itu untuk produknya itu nanti apakah klien yang mengikuti produknya Mas Andar atau misalkan dari Javasnya nih nanti ngikutin si kliennya gitu? Oke, paham. Jadi mungkin kita menggunakan kalau kita nyebutnya tuh semi butik. Semi butik itu artinya core-nya sudah kita siapkan, tapi kita tuh menghargai uniqueness masing-masing bisnis. Contohnya nih misalnya presensi. Presensi itu mungkin akan terlihat sama semua, tapi kalau misalnya untuk rumah sakit sama untuk apa ya, misalnya untuk kantor biasa itu bisa jadi beda. Bedanya di apa? Di shift-nya biasanya. Nah, itu kita pakai skema namanya custom implementation yang sekarang masih kita jalankan. Jadi core-nya sudah ada, cuma dalam nanti proses implementasinya kita menyesuaikan kebutuhan dari klien. Itu yang pertama. Yang kedua, biasanya proses implementasi teknologi itu tidak sesimpel cuma diinstal terus digunakan. Tapi biasanya kita itu harus melawan apa ya, proses bisnis yang sudah berjalan bertahun-tahun sebelumnya gitu. Iya, betul. Nah, itu kan harus ada pelatihan ke apa namanya, ke yang memakai dan sebagainya gitu. Nah, itu boundary-nya jadi lumayan banyak kalau misalnya kita harus memaksakan ya mereka harus ngikutin sistem kita gitu. Nah, kita akan mengambil titik tengah untuk custom implementation. Jadi secara pengerjaan lebih cepat karena core-nya sudah ada, tapi secara boundaries lebih kecil karena kita mengikuti proses bisnis yang ada gitu. Oke, nah kalau misalkan kayak gitu tuh, kayak custom implementation tuh kayak tantangan terbesarnya apa sih, Mas? Misalkan dari klien, apakah ada yang pernah, aku nggak pengen pakai produk yang kayak gini-gini, bisa nggak diubah banyak gitu? Atau sejauh ini aman-aman aja? Oke. Tantangannya mungkin mungkin bisa jadi salah satunya itu ya. Jadi dia request yang sangat berbeda jauh gitu dari core system yang kita punya. Cuma kalau misalnya kayak gitu, jatuhnya adalah pertama biasanya kita coba arahkan dulu. Arahkan dulu tuh dalam arti gini. Oh, misalnya ada yang request-nya tuh berbeda banget ya. Misalnya dia mintanya A, B, C, D gitu. Nah, coba kita tawarin dulu. Kalau misalnya kita cuma A, B, itu masih mau apa enggak negosiasinya gitu. Kalau dia masih mau, berarti kita masih jalan. Tapi kalau misalnya dia kekeh dengan A, B, C, D ini, padahal sistem yang ada itu tidak atau belum bisa mengakomodir itu, better kita sarankan untuk ngedevelop ulang. Jadi kita ngedevelop dari awal gitu.
Berarti tidak mengubah sistemnya ya? Iya, benar. Oke, nah di era digital seperti ini yang udah banyak pakai AI nih Mas. Yes. Nah, Javas ini udah memanfaatkan AI belum sih dalam produk-produknya? Eh, Sorry, ini pemanfaatan AI itu dalam proses produksinya atau proses apa ya? Implementasi di ininya. Mungkin dari proses pengimplementasiannya. Oke. Kalau proses implementasi kita sudah jalan. Kita itu sekarang handle salah satu supplier eh, buah dan sayur se-Jogja, se-DIY Jateng untuk Superindo. Jadi Hmm. Superindo DIY Jateng tuh suppliernya ada salah satu, nah itu kita yang pegang. Nah, kita itu megang supply chain-nya, sistem supply chain-nya. Di sana mereka itu kan harus nge-import dokumen PO dari Superindo. Jadi biasanya tuh Superindo nerbitin PO tuh kan. Nah, PO itu kan harus diimportin ke sistem kita. Nah, itu agak ribet tuh kalau misalnya harus dikonversi manual pakai Excel dan sebagainya. Nah, kemarin kita sudah mulai implementasi pakai AI. Jadi PO yang terbit dari Superindo itu ketika dimasukkan ke sistem kita langsung masuk secara dia membaca formatnya langsung masuk proses input datanya di sistem kita. Itu yang pertama. Yang kedua, di Finansio yang tadi ya, yang platform manajemen keuangan kami, itu juga sudah bentuknya adalah dia penarikan atau pembacaan laporan keuangan. Jadi kan sistem keuangan itu kan muaranya ada di jurnal ya. Nah, jurnal itu nanti eh, bakalan menghasilkan laporan. Nah, laporan itu yang akan diolah oleh AI-nya untuk jadi insight untuk si bisnis owner-nya mungkin, untuk finance-nya mungkin. Nah, itu kita udah sampai situ. Udah cukup jauh ya Iya. pengimplementasian AI di produk-produknya. Oke, mungkin ini ya Mas, kan tadi si Javas ini sudah banyak produk-produk nih dan pasti di produk-produk itu kayak banyak data-data gitu kan. Apalagi tadi yang Mas bilang finansial itu keuangan, pasti banyak data-data keuangan gitu kan. Nah, seberapa penting sih keamanan data dalam pengembangan sistem yang dibuat oleh Javas? Oke. Kalau seberapa penting ya sangat penting banget ya jatuhnya karena eh, mulai dari data yang eh, karyawan mungkin ya, terus sampai data purchasing, sampai data keuangan itu hampir semuanya kita pegang. Nah, eh, kompleksitas dari sebuah bisnis yang sudah makin gede itu kan juga semakin nih ya, semakin besar kapasitas dan data yang dihasilkan. Nah, makanya keamanan itu jadi apa ya? Jadi krusial untuk apa ya? eh, Krusial untuk pelayanan yang kita berikan sih. Yang pertama biasanya kita itu selalu ada eh, punya SOP terkait dengan keamanan ini. Misalnya, oh untuk penginputan data itu SOP-nya seperti apa. Oh untuk perubahan nanti kalau misalnya ada update dari sistemnya nanti flow-nya seperti apa. Kemudian backup itu nanti kita rutin bakalan di set di setiap tanggal berapa dan sebagainya. Jadi untuk keamanan data itu biasanya kita mengantisipasinya dengan membuat SOP yang itu untuk mencegah kemungkinan terjadinya kebobolan sih. Sejauh ini alhamdulillah belum ada yang kebobol ya dari sistem-sistem yang kita handle. Oke. Nah, untuk apa namanya? Kan pasti klien-kliennya itu nggak dari kalangan Gen Z atau anak-anak muda sekarang kan. Pasti di Javas tuh juga dapat klien yang emang udah
apa ya bahasanya, udah Senior mungkin ya. senior mungkin. Nah, itu pasti kan orang-orang yang lebih senior dari kita tidak melek terhadap teknologi Iya. gitu. Nah, gimana sih strategi Javas agar sistem yang dikembangkan atau produk-produk yang dikembangkan itu tetap mudah digunakan oleh penggunanya? Oke. eh ini pertanyaan yang menarik ya, karena ini juga menjadi salah satu challenge untuk kita dalam proses implementasinya. eh Munculnya skema custom implementation itu sebenarnya untuk menjawab itu. Jadi biasanya mereka-mereka yang mungkin tadi ya dalam tanda kutip lebih senior tadi mungkin akan lebih gede boundariesnya ketika kita mau implementasi teknologi. Yang ada di bayangan mereka itu pasti ini nanti makin ribet dan sebagainya Betul. gitu kan. Nah, makanya dengan skema yang custom implementation tadi, kita menggunakan pendekatan biasanya kita assessment dulu. Jadi assessment mereka-mereka yang make sistemnya itu secara knowledge teknologi itu sampai sejauh mana sih gitu. Nah, dari hasil assessment tadi baru kita bisa menyimpulkan, oh ternyata pemahaman tentang penggunaan teknologinya sampai sejauh ini nih. Nah, kita pakai pendekatan yang mana gitu. Nah, itu biasanya kita menggunakan assessment dulu. Nah, contohnya mungkin ini nyebut ini klien nggak ya berarti? Nggak apa boleh. Oke. Contohnya mungkin di RSI Sultan Agung Semarang gitu ya. Di sana itu banyak banget karyawan-karyawan yang dalam tanda kutip senior ya, karena mereka udah lumayan lama di sana gitu ya. Itu dulu cukup lumayan challenge dalam kita implementasinya, karena ya tadi mereka menganggap bahwa wah ini bakalan ribet nih gitu. Cuma pendekatannya adalah ya udah nih, menu-menu yang sekiranya ribet kita hide dulu aja gitu, biar mereka pahamnya ini buat presensi, terus nanti kalau pengajuan sakit alurnya seperti ini dan sebagainya. Paling cara-cara itu yang kita lakukan sih. Oke, berarti untuk menawarkan suatu produk tuh kita emang harus pinter-pinter di pendekatannya ya Mas ya. Benar. Oke, mungkin yang terakhir nih Mas, apa sih harapan Javas terhadap perkembangan teknologi digital di Indonesia? Oke, harapannya sih mungkin ini ya. Jadi sebenarnya di Indonesia ini lumayan banyak unit-unit atau kategori bisnis yang mereka belum melek dengan teknologi. Jadi gapnya tuh lumayan jauh nih. Kalau misalnya yang mereka paham banget, itu mereka udah sampai di titik yang lumayan tinggi, tapi mereka yang belum kepapar tentang teknologi itu ya mereka ya emang buta dengan teknologi. Jadi ketimpangan ini sih yang menurutku perlu untuk diseimbangkan gitu. Jadi nggak tahu nanti mungkin tentang melewat pendidikan, pelatihan ataupun yang lain itu bisa dilakukan pemerataan tentang pemahaman teknologi itu. Oke, terima kasih banyak Mas Andar atas waktunya hari ini sudah menemani kita sharing-sharing tentang pengimplementasian teknologi informasi dan komunikasi khususnya di Javas ini. Oke, mungkin terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah setia menyaksikan obrolan santai ini dari awal sampai akhir. See you next time. Bye-bye.